Inilah Desa Tiong Ohang yang menjadi pusat pemerintahan di Kecamatan Long Apari. Sebagian besar penduduk di sini bermata pencarian berladang dan sebagian lainnya berniaga sarang burung walet. Baru di pusat pemerintah kecamatan inilah satu-satunya desa yang memiliki fasilitas pendidikan SD hingga SMA. Dari jumlah penduduk mencapai 4.500 jiwa, sebagian besar anak-anak keluarga Long Apari yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah atas, mau tidak mau memang harus hijrah ke desa Tiong Ohang inilah. Sebab di pusat pemerintahan inilah satu-satunya desa yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan agak-agak memadai dan relatif mudah terjangkau. Namun, jangan dibayangkan terminologi memadai itu sejajar dengan kata memadai di perkotaan. Sebab kebanyakan guru pengajar di sini adalah pegawai tidak tetap atau PTT. Dan yang memprihatinkan lagi, anak-anak sekolah lanjutan atas ini kekurangan tenaga pengajar jurusan ilmu pengetahuan alam dan matematika. Bidang-bidang matematika dan lain sebagainya, kimia, fisika dan sebagainya, bahasa Inggris dan lain sebagainya itulah yang harapan kita itu dibuka gitu kan. Sekarang kan bidang kimia kan mungkin masih terbatas itu. Kalau kita mau membuka lowongan atau bidang itu di SMA, mungkin karena tenaga pengajar mungkin yang terbatas gitu. Lab matematika atau lab kimia, lab apa yang ada itu kan masih sangat terbatas. Dan sudah menjadi pemakluman di kalangan pegawai negeri maupun PTT di Long Apari ini sering terlambat menerima gaji. Bahkan gaji para PNS ini seringkali dirapel hingga 3 bulan. Untuk mempercepat urusan, tak jarang para pegawai bahkan harus jemput bola mengambil sendiri uangnya ke ibu kota Kabupaten Mahakam Hulu yang berpusat di Ujoh Bilang. Maklum saja, hingga saat ini hanya ada satu bank saja yang melayani masyarakat di kabupaten ini. Dan tentu saja, untuk mendapat pelayanan jasa perbankan ini, lagi-lagi masyarakat harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Asal tahu saja, jarak antara Kecamatan Long Apari, tepatnya Desa Tiong Ohang ke Ujoh Bilang, bisa ditempuh dengan waktu 4 jam menggunakan speedboat. Soal biaya jangan ditanya lagi, sudah pasti dijamin mahal. Untuk sekali perjalanan dari Ujoh Bilang ke Tiong Ohang, biasa dikenakan tarif antara 1 sampai 2 juta rupiah sekali jalan, tergantung kondisi sungai. Makin surut ketinggian air sungai, harga makin mahal. Untuk trip menuju desa-desa di daerah hulu Sungai Mahakam memang tarifnya lebih mahal sebab perjalanannya melawan arus sungai yang cukup deras dan harus melewati riam-riam yang cukup membahayakan. Di sepanjang perjalanan menuju Kecamatan Long Apari terdapat 2 riam fenomenal yang dalam dunia rafting bahkan diberikan skala 9 untuk tingkat kesulitannya. Keduanya adalah riam udang dan riam panjang. Bila kondisi arus sungai sangat kuat, penumpang biasanya diminta untuk turun sebab dikhawatirkan perahu bisa terbalik karena terseret arus dan pusaran air. Susahnya jalur transportasi menuju dan dari kawasan Long Apari ini juga diakui oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bila kondisi keterisolasian ini terus berlangsung, dikhawatirkan bisa menjadi situasi api dalam sekam yang berpotensi menjadi ancaman. Ya, artinya kalau untuk sementara ini ya, kalau saya menganggap itu rawan itu bukan berarti ancaman terhadap
keamanan ya. Saya rawan terhadap kesejahteraan mereka yang sangat tertutup itu kalau menurut saya itu Longpangai, Longpari. Karena ketika kemarau kalau pikir saya untuk 5 tahun ini ya, itu ketika kemarau mereka terputus hubungannya karena satu-satu transportasinya adalah lewat sungai. Terus di bawahnya itu ada riam panjang. Waktu itu kemarau susah untuk melewati.